Hai, salam sejahtera semua. Saya Jeffrey. So untuk video kali ini saya mau buat video yang santai-santai saja. Kita bersembang-sembang saja untuk pasal virus terbaru itu, yaitu coronavirus atau nama saintifiknya COVID-19. So seperti yang kita tahu kan, Malaysia sekarang sedang dalam perintah kawalan pergerakan, yaitu menghadkan kita keluar daripada rumah tanpa urusan penting. Kalau ada urusan penting untuk membeli barang kah, atau atas urusan kerja kah, baru kita dapat pergi keluar. Tetapi saya lihatlah masih ramai lagi rakyat kita yang degil, masih lagi keluar rumah, jalan-jalan santai-santai, seolah-olah tidak apa yang berlaku. So semalam Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengeluarkan satu perutusan untuk minta tolong dari rakyat kita supaya mematuhi segala arahan kawalan pergerakan itu, supaya virus itu tidak merebak dan menjadikannya semakin parah. Seperti yang kita tahu kan, virus ini dia memang tidak kira siapa kita, dia tidak kira bangsa, dia tidak kira kita dari mana, dia memang serang kita. So untuk mengelakkan kita daripada dijangkiti virus itu, lebih eloklah kita mendengar segala arahan dari kerajaan kita. Kerajaan kita memang bertungkus lumus, mereka mahu menghapuskan virus inilah dari terus merebak. Sebab apabila dia merebak, apabila gelombang ketiga berlaku, dia akan menjadi semakin parah. Seperti yang kita lihat di Italia, sekarang telah meningkat kesnya. Kes dia sekarang sehingga video ini dibuat di Italia jumlah kes positif 35.713, jumlah kematian 2.978 dan sembuh 4.025. Manakala di negara kita Malaysia, total case ini adalah 790 dengan tambahnya case termasuk case barulah 117, dengan total kematian 2, dan jumlah yang biaya disembuhkan totalnya semua adalah 60. Walaupun kerajaan telah mengambil langkah yang sangat-sangat yang dikira boleh berkesan untuk membasmi virus ini dapat terus merebak, tetapi mentaliti rakyat kita masih lagi kurang. Seperti yang saya kata tadi kan, rakyat kita memang mereka masih santai-santai keluar. Mungkin ada yang berpendapat mungkin ada yang berpendapat ajal maut ini di tangan Tuhan. Memang ajal maut di tangan Tuhan. Kalau kita mau mati, kita pasti mati juga, mereka katakan. Soal itu bukanlah alasan untuk kita mengabaikan atau meremehkan langkah-langkah keselamatan yang diperintahkan oleh kerajaan. Let's say lah, kalau kita main berserah saja tanpa ada usaha untuk mengekang virus itu daripada terus merebak, kalau main berserah saja, adakah keadaan ini semakin bertambah baik atau bertambah buruk? Sudah tentu dia bertambah buruk. Sebagai contoh, kalau rumah kita terbakar, adakah kita duduk saja melihat api itu menghanguskan rumah kita, ataupun kita berusaha untuk memadamkannya? Mesti kita terus memanggil bomba kah untuk memadam api daripada terus merebak? Let's say kita main berserah saja, dapatkah api itu padam sendiri? Memang dia tidak dapat. Kalau dapat pun, rumah kita pasti sudah hangus terbakar. Dan kejadian mungkin ada yang meninggal karena kita just duduk berserah saja. Itu soal usaha. Kita mesti berusaha untuk mengekang dia daripada terus merebak. Begitulah begitulah dengan keadaan sekarang, dengan COVID-19 ini terus merebak. Kita haruslah berusaha untuk mengekangnya dari terus merebak dengan duduk di dalam rumah, mematuhi segala arahan yang telah dibuat oleh kerajaan kita. Jangan terlalu ikutkan hati, mau pergi bersantai. Santai apa guna kita santai kalau nyawa kita menjadi cagarannya? Ingat, kita
Kita harus berusaha untuk mencegahnya daripada terus merebak. Kalau soal keselamatan, ini soal keselamatan, kedua ini adalah soal keselamatan. Kalau kita tak nak COVID-19 ini dari terus merebak, kita kenalah patuh kepada arahan-arahan yang telah diumumkan oleh pihak kementerian. Seperti saya kata tadi, berserah saja tidak cukup, mesti ada usaha dan mematuhi segala arahan. Macam kita di tempat kerja kan, kita mesti patuh pada arahan serta peraturan yang telah ditetapkan di tempat kerja kita. Kalau kita memandang remeh soal keselamatan tempat kerja, pasti kemalangan akan berlaku. Begitu juga dengan keadaan di sekarang. Kalau kita terus memandang remeh dengan langkah-langkah keselamatan ini, langkah-langkah untuk menangani COVID-19 ini, tak mustahil gelombang ketiga akan berlaku dan ia akan menjadi semakin parah. Kalau kita tak nak keadaan ini semakin parah, tolonglah berikanlah kerjasama sebelum keadaan semakin buruk. Ini soal kita semua. Berusaha dan patuh pada arahan dulu adalah bagian kita. Kita kena ikhtiar dengan cara kita dahulu dan selebihnya bagian Tuhan. Ingat ya, jangan berserah dahulu baru kita berusaha. Kita mesti berusaha dahulu baru kita berserah. So ini pesan saya. Saya harap rakyat kita semakin sadar akan bahaya COVID-19 ini. By the way, kita jangan terlalu panik juga, dan jangan juga kita mengambil ringan masalah ini, sebab masalah ini bukan kita saja mengalami, malah seluruh dunia. So mungkin ini sajalah video dari saya untuk hari ini. Mandangkan kita duduk dalam rumah saja lah kan, saya buat video lah sebab saya tak tahu apa yang kena buat. So saya pesan saja kepada rakyat kita supaya teruslah mematuhi segala arahan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Stay safe semua dan jumpa lagi.